Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita hanya panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, taufik serta hidayahnya yang telah Allah karuniakan kepada kita semua hingga detik ini. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan jasadiah kita sehat, kemudian juga dipertemukan kembali di kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, manusia yang paling mulia, panutan kita, baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita telah sampai pula di hari ke-10 tahun 2026. Tak terasa kita sudah melewati pertengahan tahun dan sudah memasuki tanggal ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Seperti biasa, kajian Halakoh Senin, yakni kajian yang akan membahas tentang kitab At-Thahiratu fi Sirati Ummahatil Mukminin, yang dikisah tentang sirah Ummul Mukminin. Dan pada malam hari ini kita akan sampai pada tema Raihana dan Maria Al-Qibtiyah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, bahwa kajian ini insya Allah akan dimulai beberapa menit ke depan. Sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis mulia sesuai dengan syariah Islam. Dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, merupakan pengingat bagi diri kami pribadi, khususnya umumnya bagi seluruh jamaah di Bumiku Mengaji. Marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga menutup adab majelis, menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Dan tentu saja kami ingin sampaikan kembali khususnya kepada jamaah akhwat untuk memperhatikan fitur kameranya agar senantiasa dalam off cam, dan tentu saja untuk mengenakan hijabnya masing-masing guna mengantisipasi jika ada hal-hal ataupun juga ada kelalaian mikrofon kamera tersentuh sehingga terbuka eh, apa namanya medianya begitu. Dan juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ada yang berikutnya, insya Allah di pertengahan kajian nanti setelah kajian materi telah disampaikan, seperti biasa kami akan buka peluang tanya jawab kepada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui tombol resen yang terdapat pada fitur Zoom meeting ini. Yang insya Allah ketika menyampaikan pertanyaan melalui tombol raise hand tersebut merupakan pertanyaan interaktif dengan Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan selanjutnya kami ingin sampaikan kepada jamaah sekalian, bagi jamaah yang baru saja mengenali em, komunitas kajian ataupun juga halakoh ilmu syar'i, kajian sunnah Bumiku Mengaji, kami ucapkan ahlan wa sahlan, dan kami ingin sampaikan sekaligus juga mengundang kepada seluruh jamaah yang hadir untuk bergabung ke dalam grup WA Bumiku Mengaji. Insya Allah nanti di saat kajian oleh panitia akan disampaikan atau akan di-share di chatbox Zoom meeting ini berupa informasi link untuk bergabung ke dalam grup
Bumiku Mengaji. Baik ikhwan maupun akhwat telah kami sediakan link khusus. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji dari mulai Senin, Selasa, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dan ada juga kajian-kajian yang diselenggarakan per 2 pekan atau 2 pekan sekali, yakni ada yang pekan pertama dan ketiga dan ada yang pekan kedua dan keempat. Dan oleh karena itu kami undang kepada jemaah sekalian untuk terus memantau akun sosial media Bumiku Mengaji. Berikutnya informasi yang ingin kami sampaikan kepada jemaah sekalian terkait dengan kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Insya Allah channel YouTube Bumiku Mengaji telah tersedia dan bagi jemaah yang merasa tertinggal ataupun juga tidak mendapati kajian hadir di dalam kajian daring ini, jemaah dapat menyimaknya kajian tersebut melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Jemaah dapat mencarinya atau mencari dengan keyword nama asatiz ataupun juga mencari dengan keyword judul kajian. Baik, untuk sementara itu saja barangkali informasi yang ingin kami sampaikan sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala. Demikian untuk sementara Ana break dulu dan kita akan perdengarkan murotal Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Kaifa Zi? halu Ustaz? Alhamdulillah sehat Kang Zi. Afan Anda butuh waktu sedikit Alhamdulillah. sebentar Kang Zi. Ya, tafadhol Ustaz. Silakan. Ini. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Eh, Alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustazun Ali Hasan Babadir Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah kita akan segera memulai halakoh hari Senin ini, halakoh Sirah Nabi, halakoh Sirah Ummul Mukminin yang diambil dari kitab At-Thahiratu fi Sirati Ummahatil Mukminin. Dan pada malam hari ini kita baru tiba ataupun juga baru akan kita simak tema tentang Raihanah dan Maria Al-Qibatiyah. Dan oleh karena itu kami langsung persilahkan kepada Ustazuna menyampaikan dan memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Allah ibarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang memberikan kita nikmat hidayah Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin sempurna alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, sehingga kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, belajar agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal dinul Islam. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa yang besar yang harus senantiasa kita syukuri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kehadiran kita di majelis ilmu ini, kehadiran kita di majelis sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna sebagai bentuk dan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan syukuri dampaknya, akibatnya, berkahnya bukan hanya di dunia tapi nanti insyaallah kelak di surga. Bahwa kedekatan diri kita, kedekatan hati kita dengan terus mendalami orang tentang Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beliau cintai. Semoga ini berbuah dengan kedekatan kita kelak dengan mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena di antara keutamaan yang Allah berikan kepada ummahatul mukminin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah mereka ini adalah, afan masih tersisa sedikit dari batuk anak. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan yang sempurna ya Rahman. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kelebihan ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna adalah mereka adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya, istri Nabi di dunia dan istri Nabi di akhirat. Maka otomatis mereka menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Pendamping Nabi di surga. Subhanallah. Dan level mereka, level ummahatul mukminin radhiyallahu anhun, mereka berada di tempat tertinggi. Bahkan dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, levelnya ummahatul mukminin di surga lebih tinggi daripada levelnya para nabi dan para rasul yang lainnya. Kenapa? Karena ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna, mereka pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Pendamping Nabi di surga. Maka jelas karena mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, menempatkan mereka di tempat yang sangat mulia. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sejumlah pertanyaan yang dibahas oleh para ahli sirah dan ahli hadis terkait dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya pertanyaan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan wanita Ansar? Karena jika kita melihat profil dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin, tidak ada yang dari kalangan Ansar. Pernahkah Nabi menikah dengan wanita Ansar? Ya. Dan pembahasan ini dibahas oleh para ahli sirah dan mereka menyebutkan bahwa tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan wanita Ansar. Adapun sebabnya, ya, apa yang menjadi penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan satupun dari wanita-wanita Ansar, ini yang menjadi bahan diskusi para ahli sirah. Di antaranya, mereka menyebutkan di antara sebabnya adalah hadis dalam riwayat Imam An-Nasai dalam Sunanul Kubra, ya, dengan sanad yang sahih, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ada sebagian orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tatazawwaju min nisa'il ansar? Ya, Anas bin Malik ini minal ansar. Ya, Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu an. Dia adalah anak angkat dari Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an. Ya, beliau adalah anak dari Rumaisah binti Mulhan, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang sangat akrab dan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat Ansar yang ada pada saat itu. Ya, mereka berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengambil salah seorang dari keluarga mereka untuk dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fihim laghairatan syadidatan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa wanita Ansar ini cemburunya sangat kuat. Ya, cemburunya sangat kuat. Ini juga mengisyaratkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kecemburuan itu adalah sesuatu yang lumrah manusiawi, ada pada setiap laki-laki dan wanita. Dan kecemburuan itu, sebagaimana kata Ali bin Abu Thalib dalam salah satu atharnya, perbedaan cemburunya laki-laki dan wanita adalah bahwa cemburunya laki-laki itu melindungi wanita, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjaga kehormatan keluarga. Tapi seringkali cemburunya perempuan adalah bisa sampai pada tahapan mengharamkan yang halal. Ya, di antara kecemburuan itu menyebabkan seorang wanita enggan pasangannya atau suaminya menikah dengan perempuan yang lainnya. Ini di antara dampak kecemburuan seorang wanita. Dan tingkat kecemburuan ini ya berbeda-beda satu wanita dengan wanita yang lainnya. Tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur standar si fulan menikah dengan si fulana
si fulanah itu memang pencemburu atau cemburu, tapi ternyata si fulanah ini masih ridho terhadap suaminya ketika suaminya menikah lagi, misalnya begitu. Maka kemudian diukur dengan cara yang sama oleh sebagian ikhwah atau sebagian laki-laki yang lainnya, maka insya Allah istri anak pun bisa begitu. Ternyata cemburu yang dialami oleh istrinya jauh lebih dahsyat daripada eh, apa namanya yang dia lihat dari teman-temannya. Ya, ini ada sebuah cerita yang apa namanya disampaikan oleh sebagian ikhwah ketika salah seorang di antara mereka menikah gitu ya, menikah lagi, tak melakukan poligami dan kemudian eh, setelah itu seperti biasa sebagian orang mencoba menanyakan bagaimana, apakah istrimu tidak marah, apakah begini, apakah begitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang seringkali diajukan oleh sebagian orang kepada orang yang baru saja melakukan pernikahan. Mau yang baru saja menikah itu orang awam biasa, apalagi ustadz gitu ya. Dan kemudian ditanya, gimana, apakah istri nggak marah, apakah nggak cemburu, dan seterusnya. Ya marah sih, ya cemburu, kata dia. Tapi seberapa bahayanya, ya, seberapa berbahayanya itu. Kalau sebagian yang lainnya nanya begitu. Sebahaya apa cemburunya? Ya, kayak soang, kata, ini kebetulan orang Sunda, orang Sukabumi, kayak soang, kata dia, kayak angsa, ya. Jadi kalau gigit nggak sakit tapi geli. Gitu. Subhanallah. Akhirnya tanpa disadari oleh ikhwah ini yang menceritakan hal itu, ditirulah oleh sebagian temannya. Ya, salah seorang temannya meniru dia. Subhanallah, dalam satu momen si lelaki yang meniru temannya yang poligami ini duduk dengan teman-temannya, tiba-tiba istrinya datang dengan ngamuk luar biasa di depan teman-teman yang lain, ngomel habis kepada si ikhwah ini tadi. Ya, dan dia masih ingat omongan temannya bahwa gigitnya kayak soang gitu ya. Cuman sambil dengan komentar dengan sinisnya dia mengatakan kalau yang satu ini soangnya beracun gitu dia begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kecemburuan itu berbeda. Sebagaimana ketika Nabi SAW menyampaikan, membandingkan antara wanita muhajirin dan wanita ansar. Ya, wanita muhajirin dan ansar. Ketika Nabi SAW ditanya, kenapa tidak menikahi wanita ansar? Beliau mengatakan bahwa wanita ansar cemburunya luar biasa. Dan ini pun juga pernah diekspresikan, disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jadi ketika Umar radhiyallahu an mendengar isu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, menceraikan istri-istrinya, ya, isu ya, sebuah isu yang tersebar pada saat itu, dan kemudian Umar mencoba untuk mengklarifikasi hal ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara langsung. Di antara dialognya Umar dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kunna ma'syara Quraisyin naglibun nisa. Falamma qadimna 'ala al-ansar idza qaumun taghlibuhum nisa'uhum. Kami ini orang-orang Quraisy, kami kaum lelakinya itu lebih dominan daripada wanitanya. Kata Umar seperti itu. Tapi ketika kami hijrah, ya, ketika kami hijrah, kami ke kota Madinah, kami melihat bahwa yang di kota Madinah ini kebalikannya. Perempuannya lebih dominan dari laki-lakinya. Ya, laki-lakinya rata-rata adalah laki-laki suami-suami takut anak nggak teruskan. Ya, jadi itu yang dihadapi oleh Umar. Umar menceritakan, ya Rasulullah, ketika di Makkah kita tidak mengalami yang seperti ini. Tapi kemudian ketika kami hijrah, kami dapati perempuan-perempuan sini jauh lebih berani terhadap suaminya ketimbang ketika di kota Makkah dengan wanita-wanita muhajirin, ya. Dan kemudian sebagian dari istri-istri kita pun belajar dari mereka. Kata Umar radhiyallahu anhu seperti itu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa berbaurnya satu suku dengan suku yang lainnya, budaya dengan budaya lainnya itu berdampak kepada menularnya sejumlah hal, ya, sebagaimana apalagi di zaman kita saat ini di mana budaya, ilmu pengetahuan, informasi, sains itu sudah tidak ada border atau batasnya sama sekali, ya, semuanya begitu berbaurnya, begitu cepatnya menularkan satu dengan yang lainnya. Ikhwata lima rahimani wa rahimakumullah. Dan ada asumsi yang lainnya.
yang disebutkan oleh yang terdapat dalam sejumlah asar terkait dengan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau atau tidak menikah dengan wanita Ansar. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah menceritakan bahwa beliau di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan muhajirin, dan orang ini menyampaikan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Ansar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Anazarta ilaiha? Apakah engkau sudah menazar, ya, sudah nazar dengan calonmu?" Sahabat ini mengatakan, "La, belum ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Fadhab fanzur ilaiha, fadhab fanzur ilaiha, fa inna min a'yunil ansari syai'an." Karena mata dari sebagian sahabat Ansar itu ada sesuatu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mata sesuatu itu adalah bahwa cenderung wanita Ansar itu matanya agak sipit, ya, beda dengan wanita-wanita muhajirin yang matanya lebih lebar. Ya, ini diantara apa yang dianggap oleh sebagian para ahli sirah ketika menyebut kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita Ansar. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah kisah terkait dengan wanita Juwainiyah, ya, seorang wanita dari Al-Jaun, ya, Jauniyah. Beliau ini dinikah oleh Nabi, tapi tidak sampai bermalam dengannya, dan Nabi SAW menceraikannya. Ya, dinikah, tapi tidak sampai bermalam dengan Nabi SAW. Artinya Nabi tidak pernah serumah tangga dengan wanita tersebut, tapi kemudian langsung dicerai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan seorang muslimah wanita yang bernama Jauniyah. Al-Hafidz rahimahullah menyebutkan bahwa namanya adalah Umaymah binti Nu'man ibn Syarahil. Umaymah binti Nu'man bin Syarahil. Sebagaimana dalam hadis Abu Usaid. Ya. Dan dalam sejumlah asar disebutkan Umaymah binti Syarahil, dan itu adalah biasa. Ya, karena ketika seseorang dinisbatkan bukan ke ayahnya, tapi kepada kakeknya. Sejumlah riwayat tentang Jauniyah ini terdapat dalam sejumlah riwayat-riwayat yang sahih, ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Inna ibnatal Jauni lamma udkhilat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wadana minha, qalat a'udzu billahi minka. Faqala laha laqad 'udhti bi'azimin alhiqi bi ahli." Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, hadis ini sahih di dalam Sahih Bukhari, bahwa ada putri dari Al-Jaun ini ketika ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mendekatinya, ini menunjukkan bahwa ketika Nabi menemuinya, mendekatinya, berdua dengannya, ini menunjukkan bahwa Nabi telah melakukan akad, ya, terlebih dahulu dengan ayahnya, dengan Jaun, ya, atau dengan Nu'man ibn Syarahil, sudah menikah, sudah menikahinya. Dan ketika Nabi menemui sang perempuan ini, Nabi mendekati perempuan tersebut, dan perempuan itu mengatakan, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Ya. Maka Nabi SAW mendengar perkataan perempuan itu, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Laqad uthti bi'azimin." Kamu telah berlindung dengan menyebut yang maha agung, Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Alhiqi bi ahli. Maka aku kembalikan kamu kepada keluargamu. Dalam sejumlah riwayat ikhwatal iman, ada sejumlah riwayat yang dhaif. Nanti kita akan membahas, ya, bahwa tentang riwayat Al-Jauniyah ini terdapat sejumlah riwayat-riwayat yang cukup banyak, sebagiannya sahih, sebagiannya dhaif. Di antara riwayat yang dhaif dengan sanad yang dhaif jiddan bahkan, yaitu dari athar Aisyah radhiyallahu anha,
yang beliau mengatakan bahwa Umrah bintil Jaun ta'awadat, bahwa nama wanita itu namanya Umrah, ya. Beda dengan asar sebelumnya dari hadis Aisyah juga dalam Sahih Bukhari tanpa menyebutkan nama, cuman menyebutkan Ibnatu Al-Jaun. Tapi di sini riwayat Ibnu Majah, nama sanadnya sangat lemah, menyebutkan bahwa wanita yang bernama Umrah bintil Jaun, dia berlindung kepada Allah dengan berlindung dari Nabi SAW dengan menyebutkan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Nabi SAW menjawab, laqad uthi bima'adzin. Kamu telah berlindung dengan zat yang maha melindungi, ya, yang maha melindungi hambanya. Maka kemudian diceraikanlah wanita tersebut. Setelah itu, Nabi memerintahkan Usamah dan Anas untuk memberikan sejumlah harta kepada wanita itu dan memulangkannya. Riwayat ini adalah di antara riwayat yang lemah dan dhaif. Ya, riwayat yang lemah dan dhaif dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Talkhisul Habir. Di dalamnya, di dalam sanadnya ada Ubaid Ibn Qasim dan adalah seorang perawi yang lemah. Sedangkan asal kisah Al-Jauniyah ini ada di dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari, tanpa ada penyebutan memberikan harta yang banyak kepadanya, wa matta'aha, ya. Tapi yang benar dalam riwayat yang sahih dalam hadis Usaid Al-As-Sa'idi, sebentar lagi kita akan bahas, bahwa Nabi SAW memberikan sejumlah jubah kepada wanita tersebut ketika mengembalikannya kepada kedua orang tuanya. Di dalam Bulughul Maram disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam sanadnya ada seorang perawi yang matruk, dan adapun asal kisahnya ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini kita tahu, yang pertama ada riwayat yang sahih dari Aisyah dalam Sahih Bukhari, ada riwayat yang dhaif yang dirisbatkan kepada Aisyah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, namun hadisnya sangat dhaif. Kemudian kita baca riwayat yang berikutnya, yaitu riwayat dari Abu Usaid As-Sa'idi, juga di dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta talaqna ila ha'itin yuqalu laha asy-syaut. Kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu perkebunan kurma yang disebut dengan asy-syaut. Hatta tahayna ila ha'itaini. Maka kami berhenti di antara dua kebun kurma. Jalasna bainahuma, kita duduk di sana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijlisu hahuna, duduklah kalian di sini. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, wa dakhala wa qad utiya bil jawniyah fa unzilat fi baitin min fi nakhlin min baiti Umaymah binti Nu'man bin Syarahil. Maka Nabi SAW pun membawa wanita Juwainiyah itu, ya, dan kemudian beliau ditempatkan di salah satu kebun kurma yang di situ, ya, ternyata adalah milik dari Umaymah binti Nu'man bin Syarahil, nama wanita ini, ya, Umaymah. Dan Umaymah ini berada di sana dan dia didampingi oleh pengasuhnya. Ya, ada seorang wanita pengasuh, karena dia ini dari Jauniyah, ini adalah salah seorang kabilah yang cukup besar. Ayahnya adalah seorang kepala suku yang sangat disegani, dan dia artinya dia terdidik seakan-akan seperti putri seorang raja, seperti putri seorang raja. Maka dia ketika dibawa oleh Nabi SAW, padahal sudah dinikah oleh Nabi, tapi dia tetap didampingi oleh pengasuhnya, seorang wanita senior yang mendampinginya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW bertemu dengan, menemui wanita itu, ya, setelah melakukan akad, dipertemukan pertama kali dengan wanita tersebut, Nabi SAW menyampaikan kepada wanita itu, hibi nafsaki li, ya, serahkan dirimu kepadaku. Artinya Nabi SAW di situ menyampaikan terkait dengan sebelum beliau, setelah menikah ini pertama kali bertemu dengan wanita tersebut, beliau SAW memperkenalkan dirinya, menunjukkan kepada wanita tersebut bahwa beliau adalah suaminya, dan Nabi SAW ingin mengetahui bagaimana respon dari wanita tersebut ketika mengetahui bahwa Nabi SAW adalah suami dari wanita itu. Dan sepertinya wanita ini belum mau menikah, dia hanya mengakadkan ini dengan
Rasulullah Sallallahu ayahnya mengakadkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wanita itu hanya hanya diam saja dan di saat itu dia berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat wa hal tahabul malikatu nafsaha lis-suqa. Ya, dia di situ dia menyampaikan, apakah mungkin seorang ratu menghadiahkan dirinya kepada orang biasa? Ya, dia memposisikan dirinya sebagai seorang putri. Mungkinkah seorang putri menghadiahkan dirinya kepada seorang laki-laki biasa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memegang wanita tersebut supaya dia tenang. Namun perempuan itu mengatakan, A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Qad uzti bima'adzin. Kamu telah berlindung kepada Allah dengan zat yang maha melindungi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat, di antaranya Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an, dan beliau mengatakan, ya Aba Usaid, iksihab raziqayaini wa alhaqna bi'aliha. Wahai Abu Usaid, anugerahkan kepada dia 2 lembar pakaian yang megah, yang mewah, yang bagus, ya. Dan setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulangkan dia kepada keluarganya. Ini riwayat kedua dari Abu Usaid As-Sa'idi. Kemudian riwayat ketiga dari Sahal bin Sa'ad. Juga yang riwayat Sahal bin Sa'ad di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahkan. Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau menyebutkan, dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun minal Arab. Fa'amara Abu Usaid As-Sa'idi an yursila ilaiha. فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل بها فإذا امرأة منكسة رأسها. فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم قد أعذتك مني. فقالوا لها أتدريني من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. Qalat ana ashqa min dzalik. Ya, subhanallah. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dan ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahal menceritakan tentang bahwa disebutkan kepada Nabi tentang salah seorang anak putri dari salah seorang pembesar Arab. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Usaid As-Sa'idi untuk meminangnya, melamarnya, dan menikahkannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di salah satu benteng dari Bani Sa'idah. Nabi SAW menemui wanita tersebut, dan ternyata wanita ini tetap selalu menundukkan kepalanya, tidak melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi mengajaknya berbicara. Ketika Nabi SAW mengajaknya berbicara, wanita itu mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, dan kemudian kata Nabi SAW, aku akan melindungimu dariku. Ya, aku akan melindungimu dariku, kata Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW memulangkan perempuan itu dan disampaikan kepada dia, atadrini man hadza? Tahukah kamu siapa dia? Siapa yang melamarmu? Siapa yang kasih ke mama? Apa ini? Apa ini? Oh, coba kasih mama. Kemudian ditanyakan kepada dia, tahu ini Nabi buka, Nabi buka, Nabi buka. Bentar ya. Nah, dah. Setelah itu ditanyakan kepada wanita itu, tahukah kamu siapa yang melamarmu dan menikahimu ini? Perempuan itu mengatakan, saya tidak tahu. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a liyaktubak. Bahwa ini yang datang kepadamu adalah Rasulullah SAW dan ingin menikahimu. Ya, dia menikahimu. Maka kemudian wanita itu pun menyesal dan dia mengatakan, aku adalah wanita yang sial. Kata beliau, kata wanita itu seperti itu. Lebih iya, tahu. Ikhwatal iman. Ada sejumlah riwayat yang populer di sebagian orang. Lebih
Nggak bisa. Yang menyatakan bahwa ya, sejumlah riwayat bahkan sangat populer di sebagian masyarakat berasumsi bahwa yang mengajari wanita ini untuk mengatakan yang seperti ini kepada Nabi adalah Aisyah dan Hafsah. Ya, ini riwayat yang munkar bahkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan riwayatnya palsu. Ya, dan kemudian uh, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sanatnya adalah dhaif. Ya, beliau anak sampaikan sejumlah riwayatnya bahwa kisah Jauniyah ini di dalam Mustadrak Al-Hakim juga dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan riwayat yang dhaif jiddan, sangat lemah dari Hamzah Ibnu Abi Usaid As-Sa'idi dari ayahnya, dan ayahnya adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Ya, di riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW menikahi wanita yang bernama Asma binti Nu'man Al-Jauniyah. Ya, wanita disebut Asma. Pada riwayat yang sahih adalah Umaymah. Kemudian Abu Usaid mengatakan Nabi SAW mengutusku dan aku membawanya. Dan kemudian setelah itu diserahkan kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW memerintahkan supaya memakaikan pacar kepada wanita tersebut, ya, dan menyisirinya. Maka Aisyah memacari, Hafsah menyisiri wanita tersebut. Dan setelah itu salah seorang dari dua istri Nabi SAW ini, Hafsah atau Aisyah, mengatakan bahwa Nabi SAW itu suka dengan wanita yang mengatakan kepada beliau, aku berlindung kepada Allah darimu. Ya. Dan setelah itu, ketika Nabi SAW menemui wanita ini, dan kemudian pertama kali yang dia ucapkan kepada Nabi adalah kalimat itu. Aku berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Kemudian Nabi SAW diam, dan setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, "Uzti bima'adzin," kamu telah berlindung kepada Allah dengan zat yang maha melindungi. Dan setelah itu Nabi SAW berkata kepada Abu Usaid, "Ya Aba Usaid, alhiqha bi ahliha wa mati'ha bi raziqaini." Wahai Abu Usaid, pulangkan dia ke keluarganya dan berikan dia dua kain mewah ini, kata Nabi SAW. Maka kemudian wanita itu pun begitu menyesal sampai dia mengatakan, "Ud'uni syaqiyah." Panggillah aku wanita yang sial. Ikhwatal iman. Namun riwayat ini yang mengatakan bahwa yang mengajari wanita ini mengucapkan kalimat ini adalah Aisyah atau Hafsah radhiyallahu anhuma, walaupun riwayat ini sangat masyhur, sangat populer, ya, dan bahkan disebutkan di dalam sejumlah kitab-kitab tafsir bahkan. Namun riwayat ini adalah riwayat yang sangat lemah, ya, dhaif jiddan, sangat lemah. Saya bacakan sejumlah muhaddits, ahli hadis yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan isnaduhu wahin, bahwa sanad riwayat ini sangat lemah. Ya, wahin, lemah sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir, beliau mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Salah, ya, tentang di dalam kitabnya, hadzal hadits asluhu fil Bukhari min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri duna ma fihi anna nisa'ahu 'allamnaha dzalika wa qala hadhihi ziyadatu batilatun. Ya, kata Ibnu Salah bahwa hadis cerita ini Al-Jauniyah ini aslinya ada dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, tanpa menyebutkan riwayat bahwa istri-istri Nabi mengajari wanita tersebut. Dan tambahan ini adalah tambahan yang batil, kata beliau. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanad yang lemah. Kata Ibnu Hajar ketika mengutip perkataan Ibnu Salah, kata Ibnu Hajar, fihi al-Waqidi wa huwa ma'rufun bid-dha'f, bahwa di dalam sanadnya juga ada seorang perawi namanya Al-Waqidi dan dia sangat dikenal akan kelemahannya. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah ad-dha'ifah di jilid yang kelima, beliau mengatakan, bal huwa bihadza siyaqi mawdu'un, bahkan redaksi ini adalah palsu, kata Al-Albani. Lianna Hisham bin Muhammad wa huwa ats-Tsa'labi matrukun
wa Muhammad bin Umar wa huwa al-Waqidi kadzdzab. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada dua orang. Yang pertama adalah Hisham bin Muhammad, dan dia adalah yang digelari dengan As-Sa'labi, adalah seorang perawi yang tidak bisa dipakai, matruk, yang tidak bisa didengarkan riwayatnya, harus ditinggalkan. Dan satu lagi Muhammad bin Umar, yang gelarnya adalah Al-Waqidi, adalah kadzdzab, seorang pendusta. Ya, dengan itu Syekh Al-Albani mengatakan riwayat ini adalah palsu. Ikhwatal iman, di antara pelajaran dari riwayat ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa mayoritas ulama, di antaranya imam yang 4, menyampaikan perkataan al-hiqi bi ahlik, pulanglah kamu ke keluargamu, termasuk kalimat yang menyatakan perceraian. Tapi ada ketentuannya. Idza nawa bihi talaq, jika diniatkan untuk perceraian. Perkataan sudah pulang sana kamu ke keluargamu. Pernyataan ini kalau seorang suami mengatakan itu dengan niatan menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Jatuh cerai. Tapi kalau misalnya dia mengucapkannya tidak dengan niatan seperti itu, hanya misalnya take time saja, butuh jeda waktu untuk introspeksi masing-masing pasangan, misalnya seperti itu, sudah kamu pulang dulu deh, kamu istirahat dulu di rumah orang tuamu. Misalnya pernyataan ini tidak dimaksudkan cerai, maka tidak jatuh cerai. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim menceritakan sebagaimana di dalam Sahih Bukhari bahwa Ismail bin Ibrahim, Nabiullah Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ya, menceraikan istrinya ketika dia mendengar perintah dari ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kisahnya Anda sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sekali waktu mengunjungi anak-anaknya, ya, mengunjungi Ismail alaihissalam. Ketika mengunjungi anaknya ini, Ismail, Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail. Yang dia dapati adalah istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa, nak? Kenapa? Kenapa? Sini bisu. Sini bisu. Dah. Tidak mendapati Ismail dan mendapati istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, bagaimana kehidupan kalian? Kemudian kata istri Nabi Ismail, kehidupan kami susah, banyak masalah, serba kekurangan, begini, penuh dengan keluhan. Ya, itu yang disampaikan istri Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada mertuanya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada Nabi Ismail, murihi falyughayyir atabata babihi. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, tolong kusen pintunya diganti. Kata Nabi Ibrahim begitu. Sampaikan ke suamimu, tolong kusen pintunya diganti. Setelah itu Nabi Ismail setelah pulang, ya, kemudian wanita itu menceritakan, istrinya menceritakan bahwa tadi ada ayahmu datang, Nabi Ibrahim alaihissalam, begini dan seterusnya, dan dia berpesan satu pesan. Apa itu? Tolong kusen pintunya diganti. Kata Nabi Ismail alaihissalam kepada istrinya, kusen pintu itu kamu. Kamu yang dimaksud. Maka diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail, faqad amarani an ufariqaki al-hiqi bihali. Aku diperintah oleh ayahku untuk menceraikanmu. Maka pulanglah kamu ke keluargamu. Ini kata Nabi Ismail alaihissalam. Pernyataan pulang ke keluargamu ini tapi oleh Nabi Ismail diniatkan untuk menceraikan. Ikhwatal iman. Sebelum memberi sedikit catatan terkait dengan asar ini. Asar ini termasuk juga sebuah riwayat ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
diperintah oleh ayahnya Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya. Ibnu Umar sangat cinta dengan istrinya. Beliau berat untuk menceraikan istrinya tersebut. Kemudian dia menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku diperintah oleh ayahku untuk menceraikan istriku. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Nabi, ati' abaka, taati ayahmu. Ini dapat rekomendasi tambahan untuk menceraikan istrinya. Nah, dua riwayat ini sering dijadikan pegangan oleh sebagian orang dengan kurangnya pendalaman dan pemahaman terhadap riwayat-riwayat ini untuk dengan gampang-gampangnya menceraikan seorang istri jika diperintah oleh orang tuanya, ayah atau ibunya. Bagaimana lagi? Saya disuruh oleh ibu saya untuk menceraikan kamu. Bagaimana lagi? Saya sudah disuruh oleh ayah saya untuk menceraikan kamu. Akhirnya kan saya sudah diperintah untuk taat kepada orang tuaku. Sebagaimana ini disebutkan di dalam dua riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Maka dia berdalihkan dengan riwayat ini untuk menceraikan istrinya dengan gampang karena atas perintah orang tuanya. Ikhwatal iman. Terjadi kasus yang serupa di era di era Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad sekali waktu didatangi oleh seseorang, orang itu mengatakan, "Ya Imam, saya diperintah oleh ayah saya atau ibu saya untuk menceraikan istri saya. Apakah boleh saya menceraikan istri saya karena perintah ayah atau ibu saya?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "La, nggak boleh. Tidak boleh." Orang itu tidak cukup sampai di situ. Dia tahu salah satu riwayat ini. Dia sampaikan, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ibnu Umar, "Ati abaka, taatilah ayahmu." Ketika Ibnu Umar mengeluhkan ayahnya yang memerintahkannya untuk menceraikan istrinya dan dia masih begitu cinta kepada istrinya tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ati abaka, taatlah kepada ayah." Maka jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau ayahmu seperti Umar bin Khattab, maka taati ayah. Kalau ayahmu seperti Umar, atau dengan bahasa yang mungkin lebih tambah lagi, kalau ayahmu seperti Umar atau Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kamu boleh taati ayah. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ini menunjukkan bahwa kesolehan, ketakwaan, bahwa kita tidak meragukan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun demikian juga kita tidak meragukan kewalian Umar bin Khattab radhiyallahu an dan kedudukan beliau yang begitu mulia di sisi Allah Rabbus Samawati wal Ard, dan juga kemuliaan beliau di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini memberikan pelajaran bahwa tidak setiap arahan orang tua untuk menceraikan istri untuk ditaati. Kecuali kalau orang tuanya wali min auliyaillah, seorang kekasih Allah, sangat saleh, alim minal ulama, yang tidak memperturutkan nafsu di dalam mengambil keputusan-keputusannya, tapi berdasarkan pertimbangan ilmu yang mendalam, ketakwaan dan kesalehan kepada Allah, maka silahkan. Jika tidak, maka tidak boleh taat kepada orang tua di dalam menceraikan dengan perintah untuk menceraikan istrinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, beliau menjelaskan terkait dengan perkataan al-hiqi bi ahli, pulanglah ke keluargamu, itu adalah lafaz cerai. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, hadis Aisyah dengan jelas mengatakan, menegaskan bahwa Nabi SAW telah menikahinya. Ya, telah terjadi akad. Dan kemudian ketika menemui wanita tersebut, ya, menemuinya, dan disitulah wanita itu mengatakan bahwa aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Ya, ini maka perkataan Nabi kepada beliau, kepada wanita ini, Umaymah binti Syarahil, hibili nafsak, berikanlah dirimu kepadaku, itu bukan bentuk awal ucapan Nabi SAW sebelum pernikahan, tapi itu adalah
ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita tersebut untuk menemui dan mendekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh ya sebagaimana yang telah Ana bahas pada kesempatan sebelumnya tentang 3 klasifikasi dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah istri-istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi dan mereka tetap statusnya sebagai istri Nabi sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian kedua adalah istri Nabi yang pernah dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Nabi SAW pernah tinggal bersamanya. Setelah itu dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam bagian yang kedua ini tidak ada, ya, tidak ada, karena yang masuk dalam kategori ini, hampir masuk dalam kategori ini adalah Hafsah binti Umar. Tapi setelah dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril alaihissalam datang atas perintah Allah menyampaikan raji'ha fa innaha zaujatuk fil jannah, fa innaha zaujuka fil jannah. Ya, atas perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merujuk Hafsah binti Umar dan mengatakan bahwa rujuklah kamu dengan Hafsah karena dia adalah istrimu di surga. Kemudian kategori yang ketiga kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya juga, yaitu yang dinikah oleh Nabi dan Nabi SAW tidak pernah tinggal bersama wanita itu, Anda tidak pernah bermalam sekalipun dengan dia, dan kemudian diceraikan. Ya, kemudian diceraikan. Nah, ini adalah kisah si Jauniyah ini yang Anda bahas, yang kita bahas pada kesempatan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan Raihanah Al-Quradhiyah dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma. Mayoritas para ulama menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 orang hamba sahaya, yaitu Raihanah Al-Quradhiyah. Al-Quradhiyah artinya dari Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah kabilah Yahudiyah. Ya. Bani Quraidah ini adalah suku Yahudi. Kita tahu bahwa di kota Madinah sebelumnya ada 3 suku besar dari suku-suku Yahudi, Quraidah, Nadir, dan Bani Mustaliq. Ini adalah kabilah-kabilah besar dari kabilah Yahudi yang sebelumnya tinggal di kota Madinah. Bismillah. Setelah perang Khaybar, ada sejumlah tawanan perang. Yang diantaranya tawanan perang itu ya adalah yang menjadi hamba-hamba sahaya. Yang diantaranya adalah Raihanah Al-Qibtiyah Al-Quradhiyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan Raihanah ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ketika menafsirkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 50. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika. Dan Allah menghalalkan bagimu hamba-hamba sahaya untukmu, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari hasil sebuah peperangan, dari harta fai. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa abaha laka at-tasarri mimma akhadhta min al-maghanim wa qad mallaka Safiyyah wa Juwairiyah fa'ataqahuma wa tazawwajahuma wa malaka Raihanah bint Syam'un an-Nadariyah wa Mariyah al-Qibtiyah ibnihi Ibrahim wa kanata minas sarari radhiyallahu anhuma. Allah menghalalkan untukmu untuk mengambil hamba sahaya dari hasil ghanimah, dari peperangan. Yang diantaranya wanita yang menjadi istri Nabi dari hasil ghanimah ini adalah Safiyah dan Juwairiyah. Safiyah dan Juwairiyah radhiyallahu anhuma di kalangan ummahatul mukminin. Yang keduanya ini awalnya adalah hamba sahaya dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinikahi oleh beliau. Dan kemudian juga ada wanita yang bernama Raihanah binti Syam'un, ya. Raihanah binti Syam'un dari suku Bani Nadir. Dan juga ada Maria Al-Qibtiyah
yang merupakan ibu dari putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Yang keduanya adalah dari Sariyah atau budak Nabi Muhammad SAW. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Raihanah ini adalah di antara budak Nabi Muhammad SAW, bukan istrinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih Raihanah binti Amr untuk dirinya, ya, dari peperangan Bani Quraidah, dan Raihanah ini tetap menjadi hamba sahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau wafat beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdasarkan riwayat yang sahih bahwa Raihanah radhiyallahu anha beliau wafat di tahun ke-10 Hijriyah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun ke-11 Hijriyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Raihanah ini untuk dimerdekakan dan dijadikan istri oleh Nabi. Ya, Nabi SAW menawarkan kepada Raihanah, wahai Raihanah, maukah kamu menjadi bukan cuma sebagai hamba sahaya, tapi istri? Konsekuensinya apa? Ya, kalau istri, maka semua haknya itu lebih besar daripada cuma sekedar seorang hamba sahaya. Dia memiliki hak untuk berbagi hari, hak dan dalam banyak hal lagi yang lainnya. Namun Raihanah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bal tatrukuni fi milkik, fahuwa akhaffu alayya wa alaik. Ya Rasulullah, biarkanlah aku menjadi hamba sahayamu saja. Biarkan aku tetap seperti ini sebagai hamba sahayamu saja. Karena itu akan lebih meringankan dirimu dan juga memudahkan bagi aku. Ya, maka Nabi SAW pun mengiyakan permintaan Raihanah radhiyallahu anha. Dalam sejumlah athar disebutkan bahwa beliau radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Ya, beliau mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, saya ini ghayyarah, sangat pencemburu. Dan ketika aku mengetahui aku adalah istrimu, memiliki kedudukan yang sama dengan istri-istri yang lainnya, aku takut itu akan menjadi sumber masalah antara dia dengan Nabi SAW dan istri-istrinya yang lainnya. Maka biarkan saya tetap menjadi hamba sahayamu, sehingga dia menyadari bahwa kedudukan dan haknya tidak sama seperti istri-istri Nabi yang lainnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sejumlah penulis sirah, ya, seperti Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad, menganggap bahwa Raihanah ini adalah di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua riwayat yang dijadikan acuan dan rujukan oleh dia adalah riwayat-riwayat yang lemah. Ya, riwayat-riwayat yang lemah yang mengatakan bahwa Raihanah ini termasuk di antara ummahatul mukminin. Ya, bahkan riwayat-riwayat yang dijadikan acuan oleh Ibnu Sa'ad, yaitu sejumlah riwayat yang mengatakan dimerdekakan oleh Nabi, dikawini oleh Nabi, kemudian diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu dia pulang ke kampungnya dan mengatakan, la yarani ahadun ba'da Rasulullah. Saya tidak mau ketemu dengan siapapun setelah perceraiannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat-riwayat yang sangat lemah, yang tidak sahih, yang dijadikan acuan oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi di dalam kitab-kitab sirah mereka. Yang rajih, yang sahih dan rajih adalah bahwa sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, kana lahu sallallahu alaihi wasallam surriyatani, Mariyah wa Raihanah binta Zaidin wa qila binta Syam'un. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi SAW memiliki dua hamba sahaya, yaitu Maria dan Raihanah, yang disebut dengan putri Syam'un. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara istri-istri Nabi, ya, beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, Raihanatu binti Zaidin an-Nadhariyah. Raihanah binti Zaid dari Bani Nadhar. Ada yang mengatakan dari Bani Quraidah. Dijadikan adalah tawanan Nabi pada waktu peristiwa Bani Quraidah, dan ini adalah yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimerdekakan dan dinikahinya. Setelah itu diceraikan satu kali cerai, dan setelah itu dirujuk oleh Nabi. Ini Ibnu Qayyim mengutip sebuah perkataan, ya, pendapat sebagian ulama.
Setelah itu Ibnu Qayyim mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang benar adalah dia tidak pernah dinikah oleh Nabi. Dia adalah hamba sahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia artinya kepemilikannya adalah berdasarkan hamba sahaya Nabi, dan beliau eh, ketika Nabi dan wanita ini wafat masih menjadi statusnya adalah hamba sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dianggap sebagai bagian dari hamba sahaya, bukan bagian dari istri-istri Nabi. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Al-Waqidi, diikuti oleh Syarafuddin Ad-Dimyati, dan namun pendapat ini fihi nazar, fima qalahu nazar, kata Ibnu Qayyim. Pendapat yang dia sampaikan itu adalah bermasalah. Yang benar adalah bahwa Raihana adalah salah seorang hamba sahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan para ahli tahqiq di dalam sirah seperti Dr. Akram Diya Al-Umari di dalam As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah, beliau menyampaikan bahwa waqad istafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raihanata bint Amr bin Khunaqah min baini sabyi li nafsihi, wa huwa qawlu Ibn Ishaq wa Ibn Sa'ad wa ghairuhum kathir, wa qala Al-Waqidi wa man taba'ahu innahu tazawwajaha wal awwalul arjah. Kata Dr. Akram Diya Al-Umari, ya seorang pakar sirah dan ahli hadis dari kota Madinah, ya salah seorang pengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Raihanah binti Amr untuk menjadi salah seorang hamba sahayanya. Dan ini pendapat yang kuat dari yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, dan yang lain. Adapun Al-Waqidi dan pengikutnya mengatakan Nabi menikahinya. Namun yang benar adalah yang pertama. Yang kedua, Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nanti kisah detailnya dua wanita ini, insya Allah kita akan membahasnya setelah sejumlah permasalahan terkait dengan kategori-kategori istri-istri Nabi atau wanita-wanita yang ada yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, apakah istri atau hamba sahaya. Setelah kita membahas kategori-kategori ini, kita akan mengkaji dan mendalami sirah atau kehidupan satu dengan yang lainnya, yang nantinya sebagaimana contoh misalnya nanti pembahasan kita di kajian berikutnya terkait dengan mas kawin, ya, atau mahar Nabi SAW di dalam pernikahan-pernikahan beliau. Ya, kita akan coba mendalami tentang mahar Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahannya. Terkait dengan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, ya, Al-Hakim Abu Abdullah di dalam Mustadraknya menyebutkan di antara hamba sahaya Nabi adalah Maria Al-Qibtiyah, ibunya Ibrahim, ya, ibunya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa dia adalah statusnya Ummul Walad. Apa itu Ummul Walad? Di antara fikih Islam, ikhwatal iman, di dalam fikih Islam, seorang hamba sahaya yang kemudian dimiliki oleh seorang muslim, kemudian artinya dia halal untuk digauli, dan jika sampai memiliki anak, maka statusnya disebut sebagai Ummul Walad. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwa dia bukan lagi dinyatakan sebagai seorang budak, tapi dia Ummul Walad, ibu dari seorang anak yang merdeka. Husain, la taf'al hadha. Ya. Nah, itu adalah Ummul Walad. Nah, Ummul Walad ini dia statusnya adalah merdeka. Dia tidak boleh diperjualbelikan. Dia tidak diwariskan, tidak menjadi bagian dari aset kepemilikan dari tuannya. Beda dengan kalau cuma sekedar hamba sahaya. Dan karena anaknya adalah wanita, adalah anak dari tuannya yang merdeka, maka dia pun statusnya seperti itu. Dan ketika tuannya yang menjadi bapak dari anaknya itu meninggal dunia, maka otomatis dia merdeka 100%. Ini status Ummul Walad, dan ini termasuk bagian dari syariat Islam, di mana kita tahu dan antum mengetahui bahwa perbudakan itu masih sangat dominan di era Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan di era-era sesudahnya, bahkan di 3 abad belakangan ini pun, 2 dan 3 abad belakangan ini pun, di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya, perbudakan itu masih sangat luar biasa. Bahkan tidak cukup sampai di sana, sejumlah dokumen kontemporer menyebutkan
tidak sedikit dari bangsa Amerika dan Eropa, mereka mengambil orang-orang merdeka dari benua Afrika dan yang lainnya untuk diperbudak oleh mereka di era yang kurang lebih 1 atau 2 abad dari sekarang. Ini masih mereka berlakukan dengan cara yang tidak wajar, tidak baik. Bahkan Nabi SAW di zaman itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sejumlah syariat untuk memerdekakan budak. Ya, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah atau it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ketika Allah menyampaikan, tahukah kamu apakah jalan terjal itu? Ya, suatu amalan yang tidak mudah tapi kemudian memberikan pahala yang sangat besar, menempatkan seseorang pada derajat yang tinggi. Allah menyebutkan pertama kali fakku raqabah, memerdekakan budak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan Ummul Walad, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyampaikan, hiya allati waladat min sayyidiha fi milkihi. Yaitu seorang wanita yang melahirkan anak dari tuannya. Wala khilafa fi ibahati tasarri wa wat'il ima. Ya, dan telah diketahui bahwa memiliki hamba sahaya dan menggaulinya adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat berdasarkan firman Allah, walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahwa di antara ciri orang-orang yang beriman adalah yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan hamba sahaya mereka. Maka jika mereka melakukan itu mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di luar itu maka dia melampaui batas. Dan Maria Al-Qibtiyah adalah ummu waladin din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maria Al-Qibtiyah adalah ummul walad. Ya, sebagaimana istilah yang tadi Anda sampaikan, dan dia adalah ibu dari Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm rahimahullah menyampaikan bahwa Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai seorang yang merdeka. Ibunya Maria adalah ummu walad, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini haram bagi setiap laki-laki, ya, ya haram bagi setiap laki-laki. Dan juga dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun, ya, tidak boleh diperjualbelikan, ya, dihadiahkan dan yang lain sebagainya. Dan sepeninggal Nabi Muhammad SAW dia menjadi wanita yang merdeka, ya. Demikian pula pernyataan Imam Nawawi rahimahullah bahwa Maria adalah salah seorang hamba Nabi yang dia adalah ibu dari Ibrahim. Nabi SAW mendapatkannya sebagai hadiah dari Muqayqis, Raja Mesir, setelah wanita itu masuk Islam dan dijadikan hamba sahaya oleh Nabi SAW. Dan Maria adalah seorang wanita yang sangat baik agamanya. Ya, seorang wanita yang sangat baik agamanya. Ini ikhwatal iman. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi SAW memiliki 2 orang hamba sahaya, yaitu Maria Al-Qibtiyah dan yang kedua adalah Raihana binti Amr. Sebagaimana ini juga ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam pembahasan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kajian kita berikutnya kita akan membahas satu pembahasan baru terkait dengan mas kawin Nabi kita Muhammad atau mahar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terkait dengan sikap adil Nabi kita Muhammad SAW terhadap istri-istri beliau. Jadi kita akan melihat 2 hal yang akan kita kaji pada kajian berikutnya, mahar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan melihat apakah Nabi statusnya sebagai seorang Nabi tetap wajib bagi beliau untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya atau tidak, atau opsional bagi Nabi Muhammad SAW. Kewajiban ataukah sesuatu yang opsional. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik, Masya Allah, sekian jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan-penjelasannya di kajian malam hari ini. Dan Alhamdulillah kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya. Disilahkan, di sini sudah ada yang resen atas nama Mufti Alia Febriyanti. Silahkan Mufti Alia Febriyanti.
Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan ini dianggap kurang baik atau kasarnya Allah kurang barik ajar. fiik. Ya. Nah, silakan. Eh, Karena mendengarkan dari awal sampai akhir, Alhamdulillah apa yang Ustaz sampaikan. Karena memang Ana betul-betul menunggu sirah ini. Ana ingin tahu Hmm. siapa saja istri-istri Rasul, seperti apa kehidupannya gitu Ustaz. Nah, Nah, kemudian nah, tadi dikatakan bahwasannya Raihana adalah budaknya beliau gitu kan Ustadz. betul. Nah, Rehana Paham. lebih memilih menjadi budak ketimbang menjadi istrinya. Istri. Karena Rehana Betul. adalah seorang pencemburu. Jangan sampai Betul. nanti menyusahkan Rasul dengan kecemburuannya seperti Ustadz. Nah, yang ingin Paham. Anda tanyakan apakah ada catatan manuskrip tentang di mana sih Raihana tinggal pada waktu itu, di rumahnya siapa gitu maksudnya Ustadz? Apakah di Hmm. rumahnya Aisyah radhiyallahu anha atau di rumahnya Hafsah radhiyallahu anha? Karena sepengetahuan Ana, mohon dikoreksi kalau Ana salah, Hmm. baginda Muhammad SAW di Madinah tinggal bersama Aisyah itu hanya satu petak rumah gitu Ustaz. Iya, Satu petak tempat betul. gitu Ustaz. Di situ tempat Betul. sholat, tempat tidur Ustaz. Nah, di mana nih Betul. Raihan ditempatkan oleh baginda Muhammad SAW? Sedangkan Betul. biar bagaimanapun Raihan itu kan orang lain, walaupun budak ya Ustadz Betul. ya. Artinya Betul. baginda Muhammad SAW punya private room bersama istri-istrinya gitu kan Ustadz. Dan Raihana pun punya tempat ruangan tersendiri sebagai seorang budaknya gitu Ustadz. Nanti bertanya Jazakallah. Raihana tidak bertanya tentang Maria Al-Qibti ya. Kalau Maria sama sih Ustadz sebenarnya seperti itu juga. Nah kemudian apakah Maria juga punya rumah tersendiri gitu Ustadz? Karena kan Maria Al-Qibtiyah itu sampai mempunyai anak gitu kan Ustadz. Iya, betul. Iya. Jazakallah khair Ustadz. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, memang benar, rumah istri-istri Nabi disebut dengan Al-Hujurat. Al-Hujurat. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat disebutkan seperti itu. Bilik-bilik, kamar-kamar. Ya memang rumah Nabi SAW tidak besar. Iya bahkan kamarnya pun tidak besar. Sampai Nabi SAW kalau sholat malam, sujud, beliau angkat. Beliau sujud, maka beliau harus mengangkat kaki Aisyah, ya, jadi menyentuh kaki Aisyah ketika sujud supaya diangkat sedikit kakinya supaya Nabi bisa sujud. Ketika Nabi berdiri, maka Aisyah pun menjulurkan kakinya seperti itu radhiyallahu anha. Nah, kalau demikian, di mana Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah di rumah salah seorang istrinya? Jawabannya adalah dalam sejumlah sirah menyebutkan bahwa mereka memiliki rumahnya masing-masing. Ya, mereka memiliki rumah privasi mereka masing-masing, walaupun tidak bersejajar dengan hujurat tersebut. Ya, di tempat yang berbeda, tidak ditempatkan bersejajar dengan seperti rumahnya Aisyah, Saudah, Hafsah, dan yang lain sebagainya yang Nabi SAW bertanggung jawab untuk berbagi hari untuk mereka. Ya, jadi Raihana dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma punya rumahnya sendiri-sendiri. Terlebih lagi sebagaimana maka anak tadi tanya, apakah anti tidak bertanya tentang Maria Al-Qibtiyah? Kenapa? Karena ini lebih clear, lebih jelas karena Maria sampai memiliki seorang anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejumlah asar riwayat menunjukkan bahwa beliau memiliki rumahnya sendiri. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pelayan untuk melayaninya, ya, untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya pun diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia tetap terhormat sebagai seorang muslimah dan tidak gampang keluar rumah begini-begini. Jadi ada seorang pelayan yang memenuhi keperluan-keperluannya ketika dia di rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Ukti Alia, Ya, barangkali Ustadz, cukup jelas kalau ada Ana, pertanyaan lanjutan. ya, Ustadz, Ana pikir ketika di dalam pikiran Ana nih, wallahu alam dengan Nah, yang lain ya, ketika ya, dikatakan budak itu konotasinya adalah pelayan. diambil ya diambil oleh Rasulullah untuk melayani beliau atau melayani eh,
Ummatul mukminin gitu loh Ustadz. Jadi artinya Nah, kenapa di label budak tapi Rasul begitu ditaruh seperti orang yang terhormat gitu Ustadz. nah, Beliau tidak melayani atau tidak menjadi pelayan istri-istrinya gitu Ustadz. Malah malah justru beliau nih yang disiapkan pelayan gitu Ustadz. Allah ibarik fiik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ketika dia sudah dipilih oleh Nabi seperti itu, maka keinginan Nabi pada hakikatnya adalah untuk memperistri wanita ini, memperistri Raihan. Itu maunya Nabi SAW. Bukan cuma sekedar sebagai ART saja untuk menjadi pelayan beliau dan istri-istrinya yang lain. Tidak seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukannya sebagaimana seorang istri, ya. Maka untuk menjadi pelayan di rumah-rumah Nabi, ya kalau kita membaca di dalam sirah, malah seperti sahabat kecil seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, Sauban radhiyallahu an, sahabat-sahabat junior yang kecil masih yang usianya di bawah 10 tahun, itu yang melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dibawa oleh ibunya, itu pun bukan sebagai seorang budak, tapi karena ibunya Anas menginginkan untuk Anas itu supaya belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seperti Sauban adalah budak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau merdekakan, ya, dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi lebih memilih orang-orang yang orang-orang di sekitar Nabi yang menjadi budak seperti Zaid bin Haritha, budak Nabi, diperdekakan oleh Nabi SAW. Otomatis anaknya Usama juga sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dekat dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi ada sejumlah persepsi yang salah yang dipahami oleh masyarakat kita sekarang itu dengan beranggapan bahwa hamba sahaya atau budak itu, maka dia itu difungsikan seperti ART begitu ya, untuk melayani di rumah, dan kemudian dia boleh dipakai oleh tuannya dengan seperti itu, padahal dia seperti seorang ART. Tidak seperti itu. Di dalam syariat Islam, ketika ini adalah hamba sahaya milik si fulan, maka dia tidak tinggal serumah dengan si fulan tersebut dengan istrinya, lah, tapi ditempatkan dengan tempat yang spesifik, yang dengan itu dia tetap terjaga haknya dan juga menjaga hak istri sah dari laki-laki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Ali untuk Ukhti Alia. Berikutnya kami persilahkan di sini Akhi Tarmizi yang sudah resen untuk menyampaikan pertanyaannya. Fadol, barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak Ustadz, atas materinya. Jazakallah khairan, Kanzi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan juga yang mungkin sedikit nyeleneh mungkin. Begini, mohon maaf Pak Ustadz, bahwa kalau dari sirah-sirah yang lain kita sudah ketahui kalau istri-istri baginda Rasulullah itu jika nanti sudah di surga kan ya berstatus sebagai istri Rasulullah dan tinggal bersama Rasulullah. Nah, ini yang kami belum dapat katakanlah tausiah atau materinya. Bagaimana dengan nanti status dari hamba saya Rasulullah tadi, Maria Al-Qibtiyah, dan satu lagi Raihanah ini di surga kelak nanti. Mungkin ini kami juga perlu dapat tambahan ilmunya begitu Pak Ustadz. Ya, baik, jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surga tidak ada perbudakan. Semuanya merdeka. Semuanya merdeka. Di surga semuanya merdeka. Maka karena dia adalah milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia, maka demikian pula Raihana dan Maria Al-Qibtiyah ketika di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa mereka akan menjadi pendamping Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannah, di surga. Menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Bukan sebagai budak Nabi di surga, karena tidak ada perbudakan di surga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah.
Baik, Barakallahu fiik untuk Akhi Tarmizi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Di pertanyaan berikutnya, ini hadir melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah masih ada, apakah masih ada lagi kaum Qibtiyah di Arab Saudi atau di sekitar negara Arab? Apakah agama yang dianuti oleh kaum Qibtiyah sekarang saat ini? Begitu Ustaz pertanyaannya. Keturunan-keturunan mungkin. Al-Qibtiyah. Nah, Al-Qibtiyah yang dimaksud di sini bukanlah sebuah keyakinan keagamaan, tapi sebagai sebuah suku bangsa. Ya, Qibti itu orang-orang penduduk asli Mesir. Itu Qibti. Penduduk asli Mesir. Rata-rata yang ada di negeri Mesir, mereka dari keturunan Qibti. Sampai hari ini pun seperti itu. Ya, ras Qibti itu masih kental, masih dominan di Mesir. Sampai hari ini pun ketika antum punya teman-teman dari Mesir, antum boleh menanyakan hal ini kepada mereka, maka mereka mengatakan nahnul al-aqabiyah min al-aqabiyah atau yang semisal bahwa kami dari keturunan Kipti. Ya. Jadi Kipti ini bukan aliran keagamaan. Kan? Dia adalah suku bangsa. Jadi keturunan Mesir kuno, keturunan ras asli bangsa Mesir. Ya. Seperti contohnya misalnya ras asli penduduk Amerika adalah India, misalnya gitu. Ya, Indian. Indian itu ras, bukan agama, ya, bukan sebuah keyakinan atau keagama tertentu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah masih ada suku Indian di Amerika, jawabannya ada, masih ada. Seperti itu dengan Qibti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah senantiasa sehat dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, apa alasannya penguasa Mesir memberikan hadiah Maria Al-Qibtiyah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Nah, penguasa Mesir memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau begitu memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan risalah atau surat yang dikirimkan Nabi SAW kepadanya, dan akhirnya beliau membalas ya surat Nabi SAW itu dengan penuh pengagungan, penghormatan, pemuliaan kepada Nabi, dan termasuk juga mengirimkan sejumlah hadiah. Ya, di antara hadiah yang beliau kirimkan adalah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Allah a'lam bishawab. Hmm, ya baik, Masya Allah. Ternyata mungkin di beberapa daerah di pelosok di Indonesia masih ada yang seperti Ustaz. Jadi di pelosok ketika si orang tua itu apa namanya respect pada misalkan Ya, katakanlah orang kota begitu ya, ya. kemudian disuguhi diajak ke rumah, nah itu tuh katanya harus dinikahi gitu. Ada pengalaman seperti itu di Jawa Barat Ustaz. Waduh, ngeri juga. Kalau saya harus mendatangi itu tuh begitu. Jadi ini seperti Berangkat jebakan. Wallahu berangkat alam ini bujang apakah ada pulang bawa pesan? istri itu ya. Iya begitu, Masya Allah. Wallahu alam. Baik, baik itu saja mungkin Ustaz. Oh masih ada dari Ummu Amar ya. Kami persilakan Ummu Amar yang ingin bertanya. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya ketika tadi disebutkan untuk Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah, Ustadz juga mengucapkan radhiyallahu anha. Apakah kita misalnya ketika membaca sirah dan seterusnya atau menuliskannya, kita juga menuliskannya boleh dengan radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma? Yang kedua, Ustadz, Pertanyaannya misalnya, boleh, bukan harus ya, Umar. oh boleh, Boleh, iya, harus. ya Ustadz. Yang kedua, tadi ketika ada seseorang wanita yang menolak lamaran Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan saya wanita yang bernasib sial, apakah orang-orang yang menolak itu eh, menolak Rasulullah SAW, mereka berdosa, Ustadz? Atau bagaimana posisinya? Jazakumullahu Hmm. khairan. Jazakallah khair. Nah, yang pertama benar bahwa semua sahabat, ya semua yang
kriteria sahabat yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah sahabat. Maka di antara haknya sahabat, sebagaimana Allah firmankan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menyebutkan bahwa generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikutinya dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, bahwa Allah ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itulah menyebut orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ridha kepadanya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ridha kepadanya, maka kita pun dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu. Apakah wajib? Jawabannya tidak wajib. Berbeda dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini merupakan sebuah adab, sebuah etika kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita pun berharap sebagaimana kita sering mendoakan mereka, maka pun kita akan mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Sebagaimana seseorang, ya kata Nabi SAW, ketika kamu mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengamini doamu, dan pun dia akan mendoakan walaka mithlu dzalik, dan kamu pun akan mendapatkan hal yang serupa. Kita mendoakan semoga Allah meridhai para sahabat, maka para malaikat mengamini, dan malaikat pun mendoakan untuk kita semoga Allah pun meridhai. Ya Rabb, kita mengharapkan untuk kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wanita tersebut Al-Jawniyah radhiyallahu anha, beliau menolak lamaran Nabi Muhammad SAW. Apakah itu berdosa? Nah, tidak berdosa. Nabi SAW tidak menyalah dalam arti bahwa Nabi tidak mengutuknya, Nabi tidak merendahkannya. Nabi SAW tetap memberikan haknya, dan ini menunjukkan kemerdekaan wanita tersebut di mata Nabi Muhammad SAW, bahwa dia tetap merdeka, tetap memiliki hak untuk memilih, untuk mengambil sikapnya. Dan Nabi SAW tidak menganggap bahwa itu sebagai sebuah tindakan kemunafikan atau tindakan kekufuran atau kemaksiatan. Nabi SAW tidak menganggap hal tersebut sampai kepada tahapan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz. Ustadz ada pertanyaan kedua tapi tidak terkait dengan materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika seorang suami mengatakan sudah seperti ini pernikahan kita berakhir. Seperti itu Ustadz ucapannya. Apakah ini ucapan terkait atau jatuh talak? Karena misalnya ada ribut, kemudian si suami ngomong seperti itu. Dan ditambah juga tunggu saja surat cerainya. Seperti itu Ustadz. Jazakumullah khairan. Itu sampai mengatakan seperti itu. Ya. Kalau pernyataan sampai tunggu saja surat cerainya, itu menyatakan perceraian. Ya, eksplisit dia mengatakan cerai, maka jatuh cerai. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi sudah jatuh talaknya ya Ustaz? Nah, betul. Iya, Karena dia iya, eksplisit Ustaz. mengatakan tunggu surat cerai. Iya Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakallah. Baik, sudah pertanyaan masih ada, Ummu Amr? Jazakumullah khairan, Kang Zai sudah tidak ada. Baik, wa jazakillah khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir melalui chat di Zoom meeting ini dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau informasinya Ustadz, apakah anak dari istri-istri Rasulullah yang dijelaskan tadi itu masih ada keturunannya kah sampai saat ini, dan bagaimanakah kita sebagai umat Muslim untuk menyikapinya? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Barakallahu. Yang memiliki putra atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari dua wanita. Dari sejumlah wanita ini, dua saja. Yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ibrahim, putra Maria, meninggal di usia 2 tahunan. Usia 2 tahun, meninggal dunia. Ya. Dan itu ketika Nabi SAW masih hidup,
Nabi SAW pun bersedia akan wafatnya, dan terjadi gerhana matahari pada saat itu, dan dianggap oleh sebagian orang, wah ini putra Nabi meninggal dunia maka terjadi gerhana. Dan diklarifikasi oleh Rasulullah SAW bahwa gerhana itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkait dengan lahir dan matinya seseorang. Ya, dan seterusnya dijelaskan oleh Nabi SAW supaya tidak ada persepsi yang salah terkait dengan sebuah fenomena alam dikaitkan dengan sebuah tragedi yang terjadi di muka bumi. Dan itu juga semakin mempertegas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi jadi-jadian, ya seperti Mama Gufran dan teman-temannya, kalau misalnya ada fenomena seperti ini, dia lagi mengalami musibah, tiba-tiba terjadi gerhana misalnya, maka dia akan memanfaatkan fenomena itu sebagai, nih tanda saya begini, saya begitu, Allah begini, Allah begitu, karena kejadian-kejadian yang saya alami. Tapi Nabi SAW tidak mengambil kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk seperti itu, malah mengklarifikasi dan meluruskan persepsi yang salah. Nah, adapun yang kedua, 6 anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari anak-anak dari Khadijah radhiyallahu anha, anak laki-laki Nabi SAW dari Khadijah, Qasim, Abdullah, meninggal ketika masih kecil. Kemudian anak yang lainnya, yaitu anak-anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dari Zainab radhiyallahu anha, Nabi SAW memiliki cucu perempuan, namanya Umamah. Memiliki cucu perempuan namanya Umamah. Ya, ayahnya Zainab adalah Abul As radhiyallahu anhu. Abul As. Dan Umamah ini tumbuh memiliki Umamah ini tumbuh dan dia menikah dan memiliki keturunan. Yang kedua adalah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, yang menikah dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kebetulan beliau, Ali bin Abi Thalib, adalah satu kabilah, satu suku dengan Nabi Muhammad SAW, sama-sama dari Bani Hashim, dari Quraisy. Nabi SAW, ya, di dalam sejumlah hadis, sebagaimana juga dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyebutkan tentang ahlul bait atau kerabat atau keluarga dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ahlul bait, keluarga Nabi SAW yang pasti adalah istri. Istri masuk dalam keluarga. La syakka fi. Tidak ada keraguan di dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih ya, kasih tahu ke umat kalau ada paket. Sini. Setelah itu dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang berketurunan sampai terus-menerus berketurunan, wallahu a'lam bishawab, adalah yang dari Fatimah radhiyallahu anha. Dari Fatimah ada Hasan, Husain, ya. Ada satu lagi Muhsin, dan yang keempat anaknya Fatimah adalah Ummu Kulthum radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Hasan Husain lahir keturunan yang cukup banyak. Dari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Muhsin, wallahu a'lam, ana tidak tahu riwayatnya, apakah beliau meninggal ketika masih kecil atau detailnya ana belum paham. Coba ana tasabbut nantinya. Dari Ummu Kulthum, putri Fatimah radhiyallahu anha ini nantinya dinikah oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu. Ya, dinikah oleh Umar ibn Khattab dan punya anak dari Umar, nama Al-Fadl. Dan seperti itu. Hak mereka sangat besar sebagai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Secara spesifik dijelaskan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu an bahwa keluarga Nabi atau keturunan Nabi itu terbagi pada 4 keluarga. Yang 4 keluarga. Yang 4-4-nya ini adalah dari Bani Hashim. Siapa mereka? Alu Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu
Pertama adalah keturunan atau keluarga Ali bin Abi Thalib. Kedua adalah keturunan atau keluarga dari Aqil bin Abi Thalib. Ketiga keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, empat keluarga ini adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah riwayat tentang kedudukan dan kemuliaan ahlul bait Nabi atau keluarga Nabi Muhammad, yang sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilaha min qarabati. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai untuk aku menyambung hubungan baik dengan mereka ketimbang aku menyambung hubungan baik dengan kerabatku sendiri. Nanti spesifik terkait dengan hak-hak ahlul bait itu bisa kita kaji pada kesempatan yang berbeda, dan juga tema ini bahkan sudah dimasukkan oleh para ulama ahlul hadis, ya para ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama salaf yang lainnya, memasukkan kecintaan kepada ahlul bait termasuk bagian dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Toy Barakallahu Fik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Nah, jadi keturunan-keturunan tadi itu insya Allah ada tema tersendiri Ustaz ya, Masya Allah. Baik, Insyaallah begitu. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan telah dikupas, telah dijelaskan oleh Ustaz satu persatu, dan sebelum ditutup kami mohon berkenan kepada Ustaz menyampaikan nasihat penutup di kajian malam hari ini. Masyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita kaji, kita perlu memahami sejumlah permasalahan mendasar yang perlu dipahami terkait dengan wanita-wanita di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa memiliki lebih dari satu istri itu bukan terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Semua manusia-manusia mulia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum sebut Nabi Ibrahim, antum sebut Nabi Musa, antum sebut Nabi Yakub, antum sebut Nabi Yusuf, antum sebut Nabi Sulaiman, Daud, dan manusia-manusia mulia itu, mereka semuanya memiliki lebih dari satu istri. Bahkan dalam sejumlah asar, baik dari riwayat-riwayat hadis atau bahkan di dalam Alkitab sendiri, orang-orang Nasrani yang sangat memuliakan Sulaiman atau King Solomon mereka, yang orang-orang Yahudi sampai hari ini begitu mengeluh-elukannya dan mengharapkan untuk mengeksplorasi ulang terkait dengan warisan-warisannya, itu pun disebutkan memiliki 300 istri dan 700 hamba sahaya. Ya, itu disebutkan di dalam Old Testament, dalam perjanjian lama seperti itu. 300 istri, 700 hamba sahaya, yang terkadang sebagian orang yang tidak memahami tentang konteks sejarah, tidak memahami tentang cerita tentang peradaban demi peradaban, dan kemudian mereka hanya melihat dari mindset dan sudut pandang kehidupannya sekarang untuk menilai apa yang terjadi pada kehidupan sekian abad yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu atau sekian abad sebelumnya. Nah, ini sesuatu yang tidak fair. Setiap orang ketika mau memberikan sebuah penilaian tertentu, maka dia harus melihat secara komprehensif tentang hal tersebut. Bagaimana konteks kehidupan di era tersebut, bagaimana sosial, budaya, masyarakat, ya, yang berlaku di saat itu. Kalau misalnya antum mau membandingkan dengan, kita bicara secara umum, bagaimana sejarahnya para raja-raja yang jangan jauh-jauh lah, raja-raja yang ada di Inggris misalnya, atau di dalam sejumlah negara-negara yang lainnya, cerita tentang Genghis Khan misalnya, Mongol, dan semua peradaban-peradaban, bagaimana raja-raja Romawi, Persia, bagaimana mereka memperlakukan wanita di era mereka, dan kemudian kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, walaupun hidup mereka tidak berjauhan jaraknya, maka antum akan melihat kesenjangan pemberlakuan yang sangat luar biasa. Sebagaimana salah satu waktu kita tadi yang bertanya, apakah salah seorang budak itu
menjadi pelayan di rumah-rumah Nabi SAW, tidak seperti itu. Nabi SAW bahkan menyediakan pelayan untuk mereka. Ya, itu yang diberlakukan oleh Nabi, dan mereka memiliki gelar Ummul Walad yang bukan diwariskan, bukan disedekahkan, bukan menjadi bagian dari aset warisan. Lah, mereka merdeka setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dan menjadi wanita yang haram untuk dinikahi oleh siapapun sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yang artinya menempatkan status mereka sebagai wanita yang sangat terhormat dan mulia, terutama nanti di surga bersama Nabi SAW. Allah alam bisawab. Dan materi kita selanjutnya adalah mahar pernikahan Nabi kita Muhammad, mahar pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui berapa besar mahar yang dibayarkan oleh Nabi di dalam pernikahan-pernikahan beliau. Semoga semakin kita kenal tentang kehidupan pribadi Nabi kita Muhammad SAW, semakin membuat kita paham, kita sadar bahwa kita yang hidup di era ini diberi kelebihan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejumlah nikmat itu jauh lebih besar daripada apa yang pernah dialami oleh orang-orang yang termulia yang pernah hidup di muka bumi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan para ummahatul mukminin dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fiik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan-penjelasannya dan jemaah sekalian. Inilah pertemuan di kajian malam hari ini. Kajian tentang riwayat dari istri Nabi, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ini Hana dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma. Demikian, jazakumullah khairan atas kehadirannya Ustaz, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, spesial kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kajian Bumiku Mengaji. Barakallahu fikum. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.